Saudara-saudara, salah satu tema yang paling penting di dalam kitab suci yaitu bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu, mengapa harus ke neraka? Bertobatlah kamu, mengapa harus binasa? Tuhan mengapa mencipta manusia? Tuhan mencipta manusia untuk mempermainkan kita? Tidak. Tuhan menciptakan manusia untuk membuat kita penuh sengsara. Tidak. Tuhan mencipta manusia supaya manusia boleh menikmati Tuhan, Juru Selamat dan Pengasih kita. Tuhan menciptakan kita supaya kita boleh menjalankan kehendak-Nya di dalam dunia. Tuhan menciptakan kita supaya kita boleh mempaparkan, merefleksikan sifat moral dari Tuhan Allah. Allah itu kasih adanya. Allah itu adil adanya. Allah itu suci adanya. Allah itu murah adanya. Allah itu baik adanya. Our God is God of righteousness, the God of the truth, the God of love, the God as a light, the God of life, the God full of love, mercy, the God who is good. Allah kita yang baik, yang suci, yang adil, yang benar, yang penuh cinta kasih dan kemurahan itu adalah Allah satu-satunya. Dan Dia menciptakan manusia lebih tinggi daripada semua binatang yang lain. Dia menciptakan manusia mempunyai harkat yang paling hormat dan mulia. Di dalam Mazmur pasal 8 dikatakan, Dia telah menciptakan manusia
Dan dia memahkotai manusia dengan hormat dan kemuliaan. Dan jadikan manusia lebih tinggi daripada segala makhluk yang berada di angkasa, yang berada di darat, yang berada di laut, yang terbang sebagai burung, yang merata sebagai binatang-binatang, dan yang berenang sebagai ikan. Allah menciptakan manusia mengontrol semua. Allah menciptakan manusia melampaui semua. Allah menciptakan manusia menguasai semua. Karena manusia adalah wakil Tuhan. Saudara-saudara, engkau lihat manusia menangkap ikan. Tak pernah melihat ikan menangkap umat manusia lalu jadi budak mereka. Engkau melihat manusia menguasai binatang yang paling liar. Berapa besar taring mereka, berapa tajam cakar mereka, harus takluk di bawah manusia. Karena memang Allah menciptakan manusia mentaklukkan segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak menciptakan manusia untuk ditaklukkan oleh setan. Allah tidak menciptakan manusia untuk mentaklukkan Allah. Kita tidak boleh ditaklukkan oleh setan. Kita juga tidak boleh berusaha mentaklukkan Allah. Orang ateis, orang komunis, mereka GR, mereka kira mereka boleh melawan Tuhan, mentaklukkan Tuhan Allah. Akhirnya satu-satu mati dalam dosa mereka. Manusia menaklukkan Allah. Manusia lebih tinggi dari Tuhan Allah. Gila. Itu mimpi manusia, orang jahat. Dan manusia berambisi melawan Tuhan. Itu adalah manusia yang menjual diri di dalam tangan iblis. Karena mereka tidak mau taat kepada firman Tuhan. Mereka mau sebebas mungkin hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menaklukkan burung di atas angkasa. Tuhan mau kita menaklukkan binatang di atas bumi. Tuhan mau kita menaklukkan ikan di dalam laut. Tetapi akhirnya kita tidak menaklukkan mereka. Kita sendiri ditaklukkan oleh binatang-binatang. Manusia sudah berbuat dosa. Akibatnya kita menjadi begitu remeh. Malam-malam digigit nyamuk pun engkau marah setengah mati. Tapi tidak bisa mengusir. Karena engkau sangat tertidur. Engkau tidak bisa apa-apa. Engkau tidak bisa menaklukkan dunia. Tapi engkau ditaklukkan oleh setan. Dan engkau ingin mentaklukkan Tuhan Allah. Gila. Kita sudah menjadi orang bodoh, orang bebal, orang gila, orang yang tidak normal di seluruh kerohanian kita masing-masing. Oh, saudara-saudara sekalian, hidup kita yang tidak teratur, hidup kita yang sudah salah kaprah, hidup kita yang sudah tidak bertujuan, hidup kita yang sudah menjadi kacau balau, perlu sesuatu pembaruan. Dan pembaruan itu hanya tangan Allah yang bisa campur tangan, mengambil alih dan menguasai, membawa kita kembali. Dan Tuhan mau mengerjakan hal itu supaya kita tidak binasa, tidak jatuh di dalam dosa, tidak lagi menjadi budak dari iblis. Kita akan diselamatkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatkan kita. Itu sebab Tuhan berkata, engkau harus bertobat, bertobat, kembali kepada Tuhan. Itu jalan satu-satunya kita menemukan kembali makna hidup. Stephen Tong berkata kepadamu, ilmu jiwa dunia melihat orang gila tidak bisa apa-apa kecuali kasih obat. Sudah obat tidak mampan, kasih obat lebih keras. Sudah tidak mampan, kasih obat lebih keras. Kalau tidak mampan memberikan obat lebih keras. Dan akhirnya dengan mata saya sendiri, banyak orang yang sakit jiwa diobati oleh orang-orang bukan Kristen sebagai ahli ilmu jiwa. Satu persatu mati karena obat keras. Saya kasih tahu satu rahasia. Engkau yang meninggalkan Tuhan, jangan kira kapan engkau kembali Tuhan mau kamu. Kecuali Tuhan mau engkau kembali, tak mungkin ada seorang berdosa bisa kembali sendiri. Paulus kembali, Petrus kembali, semua karena Tuhan tidak mau membuang mereka. Sebelum Petrus menyangkal 3 kali, Yesus berkata, aku sudah berdoa bagimu supaya engkau tidak dikoyak oleh iblis, supaya engkau tidak kehilangan iman. Mengapa Petrus kembali? Karena Yesus sebelum dia jatuh sudah berkata, Petrus,
Jangan sombong mengatakan malam ini engkau mau mati beserta aku. Engkau setia mengikuti aku. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam bunyi 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tak mungkin. Meskipun mati, saya setia kepadamu. Yang dikatakan Yesus lebih benar atau janji Petrus lebih benar? Jawab. Yesus lebih benar kan? Tapi orang Kristen yang tidak sadar diri selalu menganggap kepastianku, janjiku pasti saya jalankan. Yesus memberikan peringatan, diabaikan oleh Petrus. Sampai malam itu sudah 3 kali menyangkal Yesus Kristus. Terdengar bunyi daripada ayam, kokoki 2 kali. Dan Petrus sadar, saya betul-betul sudah 3 kali menyangkal Yesus. Dan ayam kokok 2 kali. Dia sadar waktu lihat kepada Yesus. Yesus sengaja waktu itu melihat dia dengan muka yang begitu penuh dengan cinta kasih. Mata yang begitu tajam, menembusi hati sanubari Petrus yang sudah berontak kepada dia. Dan Petrus menangis pada saat itu bertobat. Dia kembali. Kenapa Petrus tidak kembali? Kenapa Yudas tidak kembali? Karena Tuhan mau Petrus kembali. Tuhan tidak mau Yudas kembali. Kenapa Tuhan tidak mau Yudas kembali? Pada waktu Yesus memberikan sedikit makanan di piring Yudas dan berkata, yang kau ingin kerjakan, kerjakanlah sekarang, segera. Waktu kalimat keluar dari mulut Yesus Kristus, mestinya Yudas mengatakan, oh Tuhan, sekarang saya mau berhenti, ngerem. Saya tidak mau melakukan rencanaku yang jahat. Engkau sudah mengetahui apa yang ku mau kerjakan. Tolong saya bertobat. Dia tidak. Alkitab mengatakan, setelah makan itu diberikan Yesus ke dalam piringnya, maka Alkitab mengatakan, Yudas menerima setan ke dalam hatinya. Itu sebab Tuhan tidak mau dia kembali. Karena engkau telah membiarkan dosa menggoda kamu, nafsumu telah menyambut setan ke dalam hatimu. Saudara-saudara, bagaimanapun engkau jangan lupa, engkau lemah, engkau berdosa, engkau jauhkan diri dari Tuhan, tapi Tuhan masih mencintai engkau. Jangan main-main sama Tuhan. Amin. Jangan engkau main-main sama Tuhan. Jangan engkau membuka hati, membiarkan setan masuk ke dalam hatimu. Jika engkau bermain-main dengan Tuhan, Tuhan akan membiarkan engkau binasa. Kalau engkau binasa, yang rugi bukan Tuhan. Kalau engkau hidup dalam dosa dan binasa, surga tidak mengalami kerugian apa-apa. Tapi engkau akan ditinggalkan dan berpisah dari Allah sang penciptamu untuk selama-lamanya tidak melihat lagi air muka dia. Yudas binasa karena Tuhan tidak mau dia kembali. Petrus tidak binasa karena dia mengingat cinta kasih Tuhan. I pray for you that you would not lose your faith. Setan akan mengkoyak kamu seperti orang mengkoyak akan gandum. Engkau akan dikoyak-koyak sampai imanmu rusak, sampai engkau lupa Tuhan, sampai engkau menjauhkan diri dari Tuhan Allah. Tapi Yesus berkata, namun aku akan mendoakan engkau supaya engkau tidak kehilangan iman. Siapa pendeta di sini berdoa untuk anggotamu yang kurang ajar, yang melawan Tuhan lebih dari 1000 hari? Engkau setelah menerima gaji, engkau tidak berdoa, engkau pergi tidur. Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak pernah main-main. Kalau saya lihat jelas saya lakukan. Saya sadar sesuatu yang penting, saya taat. Saya tidak peduli orang sebelah saya mengerti tidak, nyonya saya tahu tidak, atau anak sekolah teologi saya bisa paham atau tidak. Pokoknya kalau saya sudah lihat jelas apa pimpinan Tuhan, saya pasti melakukan. Kapin sekarang di sini adalah kota ke-13. Saudara-saudara sekalian, di dalam 100 kota masih ada 87 kota. Maukah doakan untuk saya? Maukah doakan untuk khotbah dan kesaksian akan disampaikan di seluruh
Nusantara Indonesia. Supaya bangsa Indonesia dan generasi muda Indonesia kembali diperbarui oleh Tuhan. Diberikan api kebangunan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya percaya melalui pendeta yang baik Indonesia akan mengetahui apa itu penggembalaan, apa itu doa syafaat, apa itu mencintai pemuda, apa itu pertobatan pemuda. Perlu doa pendeta yang siang malam berdoa bagi dia. Yesus Kristus berkata ke Petrus, saya tahu engkau akan dikoyak. Apa itu koyak? Yaitu sesuatu yang melemparkan gandum ke tempat yang tinggi, turun. Yang hanya menjadi sesuatu bungkusan luar yang kosong akan terbang. Yang sisa itu akan berada. Tetapi setan mengkoyak, berarti dia berusaha menghancurkan seluruh gereja. Waktu setan koyak, Yesus mengatakan, Petrus, aku sudah berdoa bagimu supaya engkau tidak kehilangan iman. Akhirnya Petrus bertobat. Yudas tidak. Yudas masuk neraka. Petrus kembali kepada pangkuan Yesus Kristus. Amin. Begitu banyak pemuda yang berzina, berjudi, mabuk, engkau masuk neraka, tetapi kembali kepada pangkuan Tuhan. Itu namanya pertobatan. Bertobatlah engkau, berarti kembalilah kepada Tuhan. Jangan terus menerus melampiaskan nafsu, berjalan menuju neraka tidak berhenti-henti. Jangan bodoh, jangan mengikut setan. Di tengah-tengah jalan engkau sudah dikoyak, di tengah-tengah jalan engkau diganggu, di tengah-tengah jalan engkau sudah dirayu. Engkau berkata, Tuhan, saya tidak mau pakai obat, saya bukan mau bunuh diri, saya mau kembali kepadamu. Saya berkata, jikalau Tuhan tidak mau kembali, pasti dia cuma binasa. Tetapi Tuhan mau seorang kembali, maka orang itu harus kembali. Pertobatan yang sejati adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Hanya meninggalkan dosa tidak kembali kepada Tuhan bukan pertobatan. Hanya menyesal dosa dan tidak kembali hidup baru bukan pertobatan. Jangan lupa, Yudas pun menyesal. Yudas sadar salah. Yudas sadar dia sudah menjual Yesus. Lalu dia sadar, dia menyesal. Lalu dia kembalikan uang, berkata kepada orang-orang Yahudi, saya tidak mau lagi uang ini. Tolong kembalikan Tuhanku. Saya tidak jadi menjual Yesus 30 keping perak. Tadi orang Yahudi berkata, yang kau sudah lakukan tak mungkin dibalikkan lagi. Biarpun uangmu kembali, tetap kami tidak mengembalikan Yesus Kristus. Akhirnya Yudas gemetar. Dia tahu dia sudah bersalah. Dia menjual Yesus, orang yang terbaik, Tuhannya dia, yang menciptakan dia, yang mencintai dia. Sekarang dijual hanya karena dia kepingin 30 keping perak. Berapa banyak orang Kristen tidak lebih baik dari Yudas. Karena kita di dalam mencintai uang pun kita sering bohong dan menjual Yesus. Apakah engkau kira engkau lebih baik dari Petrus? Tidak. Apakah engkau rasa engkau lebih baik dari Yudas? Tidak. Dosa Petrus hanya karena takut. Takut bahaya. Akhirnya cepat-cepat menyerah. Waktu ditanya, kau mengenal Yesus? No, I don't understand. I don't know him. Engkau sungguh-sungguh tidak tahu? Aku bersumpah kepada Tuhan, aku tidak mengenal Yesus Kristus. Yang mengatakan tidak mengenal Yesus Kristus bukan musuh Yesus, tetapi murid Yesus yang paling penting. Itu namanya Kristen. Demikianlah engkau dan saya. Pada waktu kita takut, kita menghadapi situasi yang sulit, kita play safe. Banyak orang tidak berani menghadapi kesulitan, tidak berani menghadapi musuh, cuma taunya menjual iman kita, mengaku kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara-saudara, barang siapa yang tidak mengaku aku di hadapan saya juga tidak mengaku dia di hadapan Allah Bapa. Tuhan Yesus akan datang kembali. Orang yang menjadi garam, menjadi terang. Orang menjadi gandum atau menjadi jeramai. Orang adalah mempunyai iman sebagai dasar emas, perak, batu-batu indah, atau hanya jeramai saja. Itu semua akan dinyatakan.
Tidak ada orang bisa menutupi diri. Tidak ada orang bisa menipu Tuhan. Tidak ada satu orang bisa menyimpan keadaan sebenarnya sehingga terbongkar setelah telanjang oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bertobatlah engkau, karena pertobatan itu menjadikan kita kembali kepada Tuhan. Pertobatan bukan penyesalan. Yudas menyesal tapi tidak bertobat. Dia tidak kembali kepada Tuhan. Pertobatan bukan meninggalkan dosa lalu tinggal diam di situ. Alkitab berkata, jika engkau telah mempunyai seorang setan di dalam hatimu, engkau usir dia keluar. Setelah dia keluar, engkau tidak panggil Yesus yang masuk. Nanti setan itu mundar-mandir di luar. Dia menemukan tempatmu masih kosong. Dia akan memanggil 7 setan lebih jahat kembali masuk ke dalam hatimu. Pertobatan bukan saja meninggalkan dosa. Pertobatan bukan berkata bye-bye kepada setan. Pertobatan adalah kembali dengan jujur, sungguh-sungguh, rendah hati, ikhlas ke dalam pangkuan Yesus Kristus. Bedanya Yudas dan Petrus, Yudas menyesal tapi tidak bertobat. Petrus menyesal tapi bertobat. Dia kembali ke dalam pangkuan Tuhan. Dan di mana ke Yudas sekarang? Di neraka. Di mana ke Petrus sekarang? Di hadapan Tuhan dan pangkuan Yesus Kristus, menunggu Kristus datang kembali. Saudara-saudara, bertobatlah engkau. Mari kita jangan menjadi orang Kristen tanpa Kristus. Kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak bertobat, menjadi orang Kristen yang tidak mengenal keselamatan, menjadi orang Kristen yang terus jeremut di dalam dosa tapi tidak mempunyai kesadaran, tidak mempunyai penyesalan, tidak mempunyai pengertian, dan tidak mempunyai keputusan meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan yang sejati ada pertobatan yang diperkenan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Di dalam Mazmur berkata, bahagialah orang yang dosanya dihapus. Bahagialah orang yang dosanya ditutupi. Siapa yang bisa menutupi dosa kita? Mengapa mengatakan dosa ditutup? Apa artinya itu? Sudah melihat di dalam tabut. Di dalam tabut, peti perjanjian lama. Itu adalah sesuatu tempat yang berbeda dengan semua perkakas di dalam bait Allah. Karena tabut itu mempunyai 4 lingkaran di bawah untuk dimasukin satu pentung yang boleh diangkat oleh manusia. Tapi 4 lingkaran itu bukan di atas, di bawah. Kenapa? Kalau di atas kita angkat, maka peti perjanjian itu sama tinggi sama pundak kita. Tetapi kalau lingkaran 4 itu ring berada di bawah, waktu dipasang tempat untuk diangkat, tempat tabut itu akan menjadi di atas daripada pundak manusia. Nah, ini artinya semua berkas, semua perkakas di dalam bait Allah, tidak ada satu yang lebih tinggi dari kepala manusia kecuali tempat perjanjian, yaitu tabut. Ini membuktikan janji Tuhan lebih tinggi dari marifat pikiran manusia. Janji Tuhan harus dipermuliakan lebih tinggi daripada segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang akan melepaskan kita dari dosa. Apa artinya hukum Taurat? Hukum Taurat berarti kita boleh mengerti Allah yang suci, adil, dan baik. Ini 3 sifat yang tercantum di dalam Roma pasal ke-7, memberitahu kepada kita to know God, to know His holiness, to know His righteousness, to know His goodness. And you through the commandment in the Old Testament, you can understand who God is. Melalui perjanjian lama kita mengenal Allah itu suci, Allah itu adil, Allah itu baik adanya. Pada waktu manusia mengenal Allah itu suci, baru dia sadar dia tidak suci. Pada waktu manusia mengenal Allah itu adil, baru tahu dia kenapa tidak benar. Pada waktu manusia mengenal Allah itu baik, baru dia insyaf dia kurang baik. Maka Taurat membawa manusia mengenal diri. Setelah mengenal diri tidak baik, tidak suci, tidak adil, maka engkau harus kembali kepada Tuhan. Maka Taurat mempunyai fungsi kedua, memperkenalkan kita kembali kepada Yesus Kristus. The law of God to make you know how far you from God. How great is the shortage of the glory of God within your life.
Di dalam hidup kita terlalu banyak kurang kemuliaan Tuhan. Di dalam kelakuan kita terlalu jauh daripada target Tuhan. Inilah fungsi negatif daripada Taurat. Dan fungsi positif daripada Taurat membimbing kita menuju kepada Yesus Kristus, yang hanya Dia bisa menyelamatkan kita. Hanya Dia bisa membawa kita kembali kepada Tuhan. Inilah Taurat, saudara-saudara. Taurat sendiri tidak bisa menyembuhkan. Taurat sendiri tidak bisa menyelamatkan. Taurat hanya menjadi satu hukuman dan satu penghakiman, peringatan kepada kita bahwa kita harus binasa. Taurat dari Musa, tetapi keselamatan dari Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memberikan keselamatan, justru menyembuhkan yang sakit, mengembalikan yang hilang, dan membangkitkan yang sudah mati. Di dalam Kristus, persoalan untuk menyelesaikan problema itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Jalan keluar untuk orang yang buntu di dalam dosa, mendapatkan hidup yang baru. Saudara-saudara, dan di situ kita menjadi orang Kristen yang sejati. Karena bukan kita hanya takut dan menyesal dosa, tapi kita kembali mendapatkan pengampunan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Puji Tuhan, barang siapa yang bertobat kembali, barang siapa yang kembali kepada Tuhan dengan jujur, tidak ada satu yang dibuang oleh Tuhan. Amin. Tidak ada satu yang dilupakan oleh Tuhan. Amin. Pada waktu perampok yang rusak, yang membunuh, yang berzina, yang membakar, yang melanggar hukum, berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah aku pada saat engkau memperoleh kerajaan-Mu dan kembali ke dunia ini. When you have your kingdom and return to the earth, please remember me." Yesus, ingatlah aku. Lupakan dosaku. Ingatlah aku yang kasihan perlu Injil. Yesus menjawab, "Verily, verily I tell you, today you will be with me in the paradise." We are going to have a feast together. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga saya akan bersama-sama berjamu dengan engkau di Firdaus. Saya mau tanya, setelah Yesus mati, setelah Yesus mengalirkan darah, setelah Yesus putus nasa, setelah Dia sudah selesaikan keselamatan sebagai rencana yang ditugaskan Allah kepada Dia, setelah Yesus mengalirkan darah di atas salib, darahnya membersihkan dosa, siapa nomor satu? Bukan Petrus. Siapa yang paling terdahulu diselamatkan oleh Yesus? Siapa yang bermula yang diampuni oleh Tuhan Yesus? Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Bartolomeo, lain-lain? Tidak. Yang diampuni oleh Tuhan pertama justru ada perampok yang tidak layak itu. Orang pertama yang diselamatkan oleh Yesus Kristus setelah Dia mati di atas salib, justru dia adalah perampok yang jahat itu. Karena apa? Pertobatan, kembali kepada Tuhan. Tidak peduli berapa dosa yang kau berbuat, Tuhan bisa mengampuni segala dosamu. Tidak peduli berapa jahat dan berapa tuduhan dari iblis, berapa banyak kesakitan hati nuranimu, Tuhan Yesus sanggup membereskan semua. Amin. Karena Tuhan adalah juru selamat satu-satunya yang sempurna, yang penuh cinta kasih, tidak lagi ingat dosa kita. Tetapi Dia mau kita bertobat. Jangan bodoh. Jangan hidup di dalam dosa tidak habis-habis. Mari kita kembali kepada Tuhan malam ini. Bertobat menjadi orang Kristen yang baik. Tuhan Yesus menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus mau manusia kembali. Tuhan masih maukah? Tuhan masih maukah orang membuang Dia? Orang yang sudah mengenal kitab suci lalu meninggalkan kitab suci. Orang sudah mengetahui dunia ini akan lenyap dan binasa, tetap mencari. Kita anak murtad, kita anak murka, kita anak neraka. Tapi Tuhan telah merubah semua itu dengan mau kita kembali. Waktu Tuhan mau engkau kembali, engkau tidak perlu bergumul di dalam dosa lagi. Engkau harus bersyukur dan dengan air mata berkata, "God, I am here.
I want to return to you. Not because my merit, but because your love, your willingness to bring me back to you. Engkau ingin saya kembali, dan sekarang saya kembali. Bertobatlah engkau. Kenapa harus binasa? Bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah engkau, karena Tuhan membuka kedua tangannya, menyambut kita pulang dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak membuang kami. Bolehkah saya menyeru pada malam ini, baik semua orang Kristen yang sudah diselamatkan, hidup di dalam pertobatan yang sejati, hidup di dalam kesucian yang tidak berkompromi, hidup di dalam kelakuan-kelakuan, pertuturan-pertuturan, segala perbuatan-perbuatan yang berkenan di mata Tuhan. Maukah engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Maukah engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh meninggalkan dosa? Kembali kepada Tuhan. Tidak ada seorang yang kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh di bawah gerakan Tuhan lalu ditolak oleh Tuhan sendiri. Tidak ada. Karena Allah yang memulai kebajikan akan menyempurnakan kebajikan yang Dia mulai. Amin. Allah yang melakukan keselamatan akan menyelamatkan kita sampai kesudahan. Amin. Allah yang mencintai orang di miliknya, Dia akan mencintai mereka sampai hari kiamat. Inilah Alkitab. Allah itu Alfa, Allah itu Omega, Allah yang memulai, Allah yang menggenapi, Allah yang menjadikan, Allah yang menyempurnakan. Karena Dia tidak kerja separuh lalu dibuang. Itu sebab engkau bersyukur kepada Tuhan, dan engkau jangan meninggalkan Dia. Biar kita penuh ucapan syukur berkata, Thou should be glorified. Tuhan, namamu yang dipermuliakan, kerajaanmu yang datang, kehendakmu yang jadi di atas bumi seperti di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita dan jadikan kita manusia yang sungguh-sungguh mau bertobat, manusia yang sungguh-sungguh mau kembali kepada Dia. Manusia yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, bukan manusia yang membanggakan diri. Pertobatan bukan kebanggaan. Pertobatan bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Pertobatan bukan menghitung jasa sendiri. Pertobatan adalah dengan rendah hati, kejujuran, hancur jiwa, minta Tuhan mengampuni dosamu. Bedanya Farisi yang berdoa dibanding dengan orang pemupuk cukai yang berdoa adalah orang Farisi mengatakan aku 4 kali, tapi menyebut Tuhan cuma 1 kali. Oh Tuhan, aku berterima kasih kepadamu. Kenapa? Aku berterima kasih kepadamu Sebab aku lebih baik dari orang lain. Gila tak? Kalau saya berkata kepada engkau, aku berterima kasih kepadamu karena aku lebih baik dari orang lain, apa hubungan kamu lebih baik dari orang lain sama terima kasih kepadaku? Tidak bisa jawab. Saudara-saudara, sekarang banyak orang bikin kebaktian syukuran karena rumah baru, karena mobil baru, karena dapat anak. Lalu ditanya, mengapa bersyukur kepada Tuhan? Tidak tahu. Pokoknya bersyukur karena mau kasih tahu orang lain dia hebat, dia punya rumah yang baru. Saudara-saudara, jangan tidak menguji motivasimu di dalam pelayanan. Kalau engkau melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak benar, engkau sedang melakukan syariat agama dan engkau tidak ada bagian di dalam keselamatan. Mungkin engkau orang binasa yang kebetulan setiap minggu ke gereja saja. Pertobatan yang sejati harus rendah hati, harus jujur, harus memuliakan Tuhan, harus mengetahui karena anugerah Tuhan saja engkau baru bisa bertobat. Saudara-saudara, setiap orang bertobat harus mengetahui akan hal ini dan dengan jujur mengaku segala dosa Tuhan. Bedanya dengan orang Farisi ini, ada seorang pemungut cukai bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Yang menjadi Farisi berkata, oh Allah, aku bersyukur kepadamu. 1 kali menyebut Tuhan, karena aku lebih baik dari orang lain. Aku tidak berzina, aku tidak merugikan uang orang lain, aku memberikan perpuluhan, aku berpuasa 1 minggu 2 kali.
Hampir saya tidak pernah melihat pemuda atau orang Kristen lebih baik dari Farisi yang mengatakan kalimat-kalimat itu. Aku memberikan perpuluhan, aku berpuasa 2 kali, aku tidak pernah berzina, aku juga tidak merugikan orang lain. Aku lebih baik dari pemupuk cukai ini. Dia terus menghitung jasa sendiri. Dia berkata, Tuhan 1 kali. Lalu mengatakan di aku 4 kali. Di sini Tuhan mau menjadikan kita belajar dari orang kedua. Pemumpuk cukai itu cuma bicara satu, ya Allah. Lalu bicara kalimat kedua, ampunilah kiranya orang berdosa ini. Inilah orang yang diselamatkan. Bertobat yang sejati bukan menghitung jasa sendiri, tapi menyadari kelemahan, kekurangan, kerugian, dan segala kemiskinan kita di hadapan Tuhan. Orang yang bertobat adalah orang menghitung dosa sendiri, bukan menghitung jasa. Tuhan, ampunilah saya orang berdosa. Arti kita berkata waktu dia mendoakan pertobatan ini, dua tunduk kepala, tak berani lihat langit. Yesus berdoa lihat langit, mata tidak tertutup, karena dia Yesus. Engkau juga ikut-ikut lihat langit, apa yang kau lihat? Engkau ikut-ikut buka mata, kenapa tidak tutup? Yesus berkata, ya Tuhan langit dan bumi. Itulah hubungan Yesus dengan Allah. Pemumpuk cukai ini tidak berani lihat langit, karena dia tahu tidak layak. Dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia di dalam dosa tidak boleh melihat Tuhan. Dan tidak berani mengaku Allah itu begitu besar untuk dia. Dia cuma mengatakan sari kabar, oh God, have mercy on me, a sinner. Allah, kasihanlah aku seorang yang berdosa ini. Yang dia ingat dosa sendiri, yang dia bual bukan kebolehan, kehebatan daripada teknik dia berdagang atau bagaimana dia belajar tinggi. Dia mengetahui dia tidak ada jasa apapun. I have no merit, I have no contribution, I have not good works. Within me there is no goodness, because I have been sold under sin. Paulus berkata di Roma pasal 7, di dalam diriku tidak ada kebajikan apa-apapun, karena aku sudah terjual di bawah dosa. Saudara-saudara, itu sebab pemumpuk cukai mengatakan, kasihanlah aku seorang yang berdosa ini. Itu pertobatan. Bertobat kepada Tuhan bukan kepada manusia. Mengaku dosa kepada Tuhan bukan kepada orang dunia. Kita mengetahui bahwa Tuhan sudah melihat segala dosaku. Bahkan sebelum engkau lahir, masih dalam rahim ibumu, engkau bagaimana egois, Tuhan sudah lihat. Berbahagialah orang yang menyadari diri berdosa dan mau mengaku dengan rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan. Kasihankanlah aku, ya Allah, karena aku orang berdosa yang tidak layak. Orang seperti inilah yang diberikan meterai dari Tuhan, diberikan hiburan daripada firman, diberikan kekuatan baru melalui lagu-lagu him orang Kristen yang bermutu. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Mari kita yang sudah lama menjadi orang Kristen sekarang berkata kepada Tuhan, saya mau merendahkan diri, saya mau sungguh-sungguh bertobat, saya mau kembali kepadamu. Maukah saudara? Maukah saudara? Saya akan berhenti di sini. Dan saya minta Tuhan memberikan karunia pertobatan kepada kita. Berikan kepada kita pengampunan dosa. Berikan kepada kita hati yang mau bertobat. Berikan kita seruan doa yang sungguh-sungguh jujur kepada Tuhan. Here I am, Lord, forgive me, transform me, and give new life for me to glorify your name. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua tunduk kepala. Semua tunduk kepala. Dan kita mau reaksi kepada Tuhan. Saya menanya 2 pertanyaan. Siapa yang berkata, Tuhan,
Jadikan saya orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup suci, bertobat, meninggalkan dosa, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Kau. Hari ini juga, biar kita yang sudah Kristen, bukan belum Kristen, kita mau hidup suci, hidup dan pertobatan, hidup berkenan kepada Tuhan Allah. Ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Orang Kristen yang mau bertobat, hidup suci, angkat tangan saudara. Engkau bilang, saya juga mau. Mari kita angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau tidak mau? Engkau mau hidup suci? Yang mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Semua yang berkata, saya juga mau, angkat tangan. Tangan diturunkan. Saya menanya pertanyaan kedua. Siapa yang berkata, Tuhan, jika engkau mau pakai saya bersedia menjadi hamba-Mu. Saya bersedia mengikuti panggilan Roh Kudus, menjadi hamba, menyerahkan diri, dipakai Tuhan. Ada orang pemuda demikian. Angkat tangan saudara, siapakah? Mari kita berdoa. Mari kita semua berdiri. Kita berdoa di hadapan, dan semua berdiri di hadapan Tuhan. Semua berdiri. Kita semua tenang sejenak. Tutup mata, merenungkan kembali apa yang Tuhan kerjakan malam ini di sini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa. Dan kita akan berjanji kepada Tuhan mau menjadi orang yang taat kepada firman. Dan memberitakan Injil kepada orang lain. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing. Kita semua tunduk kepala. Berdoa di hadapan Tuhan, minta pengampunan dosa dari Tuhan, dan minta hidup yang baru diberikan kepada kita, sehingga penyegaran iman nasional sungguh-sungguh mencapai tujuan sesuai pimpinan Roh yang Kudus. Pendeta Lim Kohan pimpin kita di dalam doa mengaku dosa dan bertobat. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Roh-Mu yang kudus mensadarkan kami bahwa kami orang berdosa perlu bertobat kembali kepada Tuhan, menerima pengampunan Tuhan melalui kematian kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memakai hamba-Mu yang setia untuk menyingkapkan kebenaran Tuhan, dan firman-Mu yang murni yang sejati boleh dikabarkan. Dan Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami untuk kami meresponi, kami menerima, dan kami boleh kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, orang-orang yang sudah dibukakan hatinya oleh Tuhan dan bertobat kembali kepada Tuhan, kiranya Engkau bekerja Tuhan. Firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Engkau rubah, Engkau perbarui hidup mereka menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami melihat Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.